Sebelum kita umat Muhammad diperintahkan, sudah diberitahukan lebih dahulu oleh Allah bahwa dirinya, innallaha, bahwa sesungguhnya Allah pencipta Nabi Muhammad, pencipta manusia, pencipta alam semesta, Jalla Jalaluh, bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mana amalan ada semacam ini? Bersolawat Allah kepada siapa? Makhluknya, kekasihnya, nabinya, manusia pilihannya, Habibuna Muhammad, yang kita menjadi umatnya. Tidak cukup semacam itu, ditambahkan oleh Allah dan para malaikat yang tidak pernah berbuat kemaksiatan, ma'asum, bila diperintahkan sesuatu langsung terus dijalankannya. Dikatakan dalam firman Allah itu, wa malaikatahu, dan para malaikatnya. Lihat ayat ini, inna harfut taukid. Dalam grammar bahasa Arab, nahunya inna, tidak langsung bilang Allah wa malaikat. Innallaha, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Habibuna Muhammad. Ini amalan-amalannya Allah, amalannya malaikat, lalu dilimpahkan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad. Karena mereka menjadi umatnya Nabi Muhammad, dimuliakan oleh Allah nisbatnya, karena nisbat kepada Nabi Muhammad, barulah di situ agar mereka mau menjalankannya. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Amalkan ini firman Allah untuk kemuliaan kita. Kau salawat hanya dengan mudah kau ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berapa pahalanya? Dikatakan dalam salah satu hadis, 10 pahala kau akan diberi, 10 derajat kau akan diangkat, 10 kesalahan kau akan dihapus dosanya. Satu kali salawat. Berapa hadis menerangkan semacam ini. Bahkan ulama-ulama menulis kitab-kitab khusus akan keutamaan bersalawat kepada Habibuna Muhammad. Sampai pada akhirnya besok di mahsyar, dari mulai kakek kita Nabi Adam sampai manusia terakhir, ditaruh di satu tempat mahsyar. Di situ dalam keadaan yang sangat mengerikan, menakutkan, panas terik yang luar biasa. Di situ Allah sangat murka, marah kepada mereka yang diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah di dunia. Ternyata ada yang kafir, ternyata ada yang menyekutukan, ternyata ada yang menerjang larangannya, ternyata ada yang maksiat, bahkan segala macam dosa dilakukannya. Di situ Allah murka. Kita ingin selamat, siapa yang bisa membantu kita? Tidak ada yang bisa membantu. Semuanya ketakutan, semuanya lari. Hanya satu manusia, Habibuna Muhammad, hanya Rasulullah. Ingat ini terus, kita akan berada di tempat itu mau tidak mau. Pembicaraan ini bukan secara umum, tapi secara individu, siapapun orangnya. Jangan main-main dengan firman Allah. Firman Allah maha benar. Kematian ada di hadapan kita. Bagaimana keselamatan kita besok di akhirat? Bukan keselamatan di dunia. Dunia sebentar. Jangan selalu memikirkan masa depan kita di dunia. Masa depan kita adalah kuburan kita. Masa depan kita adalah mahsyar. Masa depan kita adalah suatu disidang di hadapan Allah. Masa depan kita selamat dari neraka dan disempatkan di sorga Allah. Amin ya Allah. Ini tolong bersihkan pemikiran kita. Kita hadir khol, yang di kholi sudah meninggal.
yang diholi orang baik, orang soleh. Pikirkan bagaimana kalau kita besok meninggal. Di situ yang membantu hanya Nabi Muhammad. Di situ yang peduli hanya Rasulullah. Di situ yang diizinkan hanya Nabi kita Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad akan memberikan bantuan kepada umatnya, bermiliar-miliar semuanya mengharapkan bantuannya, syafaatnya agar menghapus Allah dosa-dosanya. Berkat syafaat Nabi Muhammad begitu banyaknya. Aku di mana? Aku bisa ketemu atau tidak? Aku mendapatkan bagian atau tidak? Tanyakan pada dirinya. Nabi Muhammad memberikan satu solusi. Jalan. Kau ingin mendapatkan syafaatku? Sewaktu bermiliar-miliar manusia berebut ingin mendapatkan syafaatku, kau ingin bertemu dengan aku. Sewaktu manusia begitu banyaknya ingin bertemu dengan aku, sewaktu kau mengharapkan daripada air telaga yang akan aku bagikan kepadanya, ketahuilah jalannya satu yang paling berhak dari umatku, dari mulai awal sampai akhir, semuanya itu mengharapkan syafaat. Yang paling berhak adalah aktsaruhum alayya salatan, yang paling banyak salawat kepadaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala habibina Muhammad. Basahi lisan kita untuk bersalawat kepada Nabi. Contoh dari para wali sangat-sangat banyak. Sewaktu salawat hatimu ikut bersalawat, sosok Rasulullah ada di hadapanmu. Niscaya kau akan kontak kepada Rasulullah. Di dunia berusaha menyambung dengan Rasulullah. Sampai detik terakhir masih terus sebagai umat Nabi Muhammad. Terus kau bersalawat kepada Nabi Muhammad. Yang akhirnya insya Allah Nabi Muhammad ada dalam lubuk hati kita. Amin ya Allah. Nabi Muhammad menjadi idola kita. Amin ya Allah. Nabi Muhammad menjadi pemimpin kita. Amin ya Allah. Nabi Muhammad menjadi panutan kita. Amin ya Allah. Tidak ingin bertemu kecuali bertemu dengan Nabi Muhammad. Selalu mengidolakannya, selalu mengharapkannya. Lisan kita basah untuk salawat kepadanya. Satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berapa banyak aku harus bersalawat kepadamu? Nabi mengatakan, terserah, kau mau berapa saja terserah. Maka dia mengatakan, kalau begitu 1/4 dari waktuku yang aku khususkan untuk beribadah, aku jadikan untuk salawat kepadamu. Apa kata Rasulullah? Kamu baik, kamu bagus. Tidak, tapi justru Nabi mengatakan, bila kau tambah niscaya itu lebih baik. Sahabat ini datang dan mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu separuh waktuku aku gunakan untuk salawat kepadamu. Apa jawab Nabi Muhammad? Kalau kau tambah niscaya hal itu lebih baik. Kata-kata lebih baik, dia ingin lebih baik. Maka dia datang dan mengatakan, ya Rasulullah, 2/3 waktuku aku akan gunakan untuk salawat kepadamu. Nabi tetap menjawab, bila kau tambah niscaya hal itu lebih baik. Akhirnya dia mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, semua waktuku aku akan gunakan untuk salawat kepadamu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nabi katakan, idzan, kalau begitu urusanmu semua akan digampangkan oleh Allah dan dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Bulan Sya'ban, bulan salawat kepada Nabi Muhammad. Tidak ada satu amalan dari amalan yang kita kerjakan, sebuah amalan akan dimasukkan ke satu laboratorium, dilihat lebih dahulu ikhlaskah atau tidak, karena Allah kah atau tidak. Kalau tidak karena Allah, niscaya akan ditolak. Kalau semata-mata karena Allah, niscaya akan diterima. Kecuali salawat kepada Nabi Muhammad, sekalipun tidak ikhlas, tidak karena Allah, karena ada fulan, biar dibilang orang baik, dia bersalawat, yakinlah salawatnya akan diterima oleh Allah. Adimis salata ala nabiyyi Muhammadi faqabuluha hatman biduni taraddudi a'maluna
bainal qabuli waraddiha illa salata ala nabi Muhammad. Basahi terus, kata ulama, lidahmu untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad. Amal-amal kita masih bisa diterima, bisa ditolak, kecuali salawat kepada Habibuna Muhammad. Lihat keistimewaannya. Apa yang dilakukan ulama setelah mengetahui hal ini, karena ini ikraman di Habibina Muhammad, kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, sehingga mereka dalam berdoa, dalam munajat, dalam meminta kepada Allah, mungkin doanya tidak dikabulkan karena dirinya masih kotor, dirinya ada yang tidak beres, dirinya tidak memenuhi syarat untuk doa dikabulkan. Maka ulama mengatakan, awalilah dengan salawat, dan kau berdoa, dan akhirilah dengan salawat, niscaya doamu akan dikabulkan oleh Allah, karena salawat akan dikabulkan oleh Allah. Bahkan dalam bentuk salawat pun ditulis oleh mereka salawat kepada Nabi Muhammad dan diselingi dengan doa-doa. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu wa tanfariju. Ini doa-doa semua. Wa tuqdha bil hawaid wa tunalu. Ini doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha wa tunalu biha. Itu doa. Kelihatannya kita bersolawat, tapi di dalamnya berisikan doa. Sengaja dimasukkan dalam solawat karena tahu solawat pasti dikabulkan. Semoga doa kita ikut dikabulkan, sekalipun aku tidak memenuhi syarat doa untuk dikabulkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lihat berapa banyak mereka. Ada yang 200.000 dalam seharinya, ada sekian. Ini jalan paling mudah, gampang. Dekatkan diri kepada Allah.